Shalom, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Bertemu kembali kita dalam program Seiraman Rohani Agama Kristen Protestan. Hari ini senang sekali kami kedatangan seorang teman baik saya, yaitu Pendeta Melinda. Tapi sebelumnya saya dan kru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Kiranya damai Tuhan beserta kalian, saudara-saudara kami. Sebelum memperkenalkan diri, Ibu Pendeta, biar Ibu Pendeta bawa dalam doa dulu sebelum kita mulai dialog. Silakan, Bu. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan melalui acara pada hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami dan kuasa-Mu sehingga kami beroleh hikmat dan pengetahuan yang baik tentang tema Pentakosta pada hari ini. Berkati setiap orang yang terlibat di dalam proses ini Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk Ibu, silakan memperkenalkan diri, Bu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mailinda Sari. Saya pendeta yang saat ini sedang melayani di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis di Banjarmasin sebagai dosen pengampu Perjanjian Lama, bidang biblika, tafsir, dan juga sedikit tentang bahasa Yunani. Demikian Ibu. Baik, Bu. Hari ini kita bawa tema Pentakosta, Roh Kudus mempersatukan seluruh umat Tuhan. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 40-47. Kalau Ibu mau membacakan silakan, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan membacakan teks yang berhubungan dengan Pentakosta yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47 di bawah judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Saya baca demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang. Sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Baik, Bu, ini kan kita bawa tema Pentakosta atau Pantekosta. Nah, yang fundamental, Bu, saya mau tanya, yang betul Pantekosta atau Pentakosta? Baik, terima kasih Ibu. Kalau berdasarkan dengan etimologi dan sekaligus juga berdasarkan data dari Alkitabiah secara biblika, maka ide yang muncul ketika bicara tentang Pentakosta itu adalah kata penta. Artinya 50. Jadi Pentakosta itu sebenarnya adalah perayaan hari ke-50 Setelah dalam Paskah ya? setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Demikian Bu. Kalau gitu, Bu, perayaan hari ke-50 setelah hari Paskah ya, Bu ya. Kalau boleh Ibu jelaskan kepada pemirsa, apa sih, Bu, arti dari tadi penta atau pante? Pentakosta. Pentakosta itu apa, Bu? Dari bahasa apa? Gitu loh, Bu. Oke, baik. Ketika bicara tentang Pentakosta, sesungguhnya kita harus melihat pada latar belakang historis dari Pentakosta itu sendiri. Sesungguhnya akarnya, kalau kita melihat dari Perjanjian Lama, ini berakar dari tradisi Israel. Ya, pasca mereka keluar dari tanah penjajahan di Mesir. Artinya adalah pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, orang-orang Israel itu mempunyai hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Dia. Ada 3 hari besar sesungguhnya di dalam tradisi Israel yang dipegang oleh orang Israel sampai saat ini, bahkan yang nanti dari sana akan diambil alih menjadi Pentakosta. Oke, perayaan hari raya yang pertama itu adalah hari raya Paskah.
Dalam tradisi Israel, Paskah itu berarti keluar, pesah. Artinya mereka keluar dari perbudakan di Mesir, dan kemudian ini diambil alih oleh Perjanjian Baru menjadi acara Paskah atau peringatan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu ada lagi pesta yang disebut dengan Hari Raya Pondok Daun. Lalu kemudian ada Hari Raya 7 minggu, dan Hari Raya 7 minggu itulah yang nantinya akan menjadi perayaan Pentakosta di dalam Perjanjian Baru. Kenapa? Karena ini dihubungkan dengan hari ke-50 pasca Paskah yang dilaksanakan di dalam Perjanjian Lama. Tapi di dalam Perjanjian Baru, dia mempunyai nilai dan bobot rohani yang ditambahkan, dihubungkan dengan peristiwa 50 hari, dan pada saat itu adalah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebagai hari turunnya atau curahan kuasa Roh Kudus atas orang-orang yang percaya. Sekarang tadi Bu bilang turunnya Roh Kudus, curahan Roh Kudus. Itu buat siapa sih Bu? Oke, Curahannya itu baik. kepada siapa? Baik, secara teologis ketika kita bicara tentang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu terjadi sebenarnya pada jemaat mula-mula, khususnya pada murid-murid mula-mula Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang menanti-nantikan Tuhan di kota Yerusalem. Untuk kita flashback begitu ya, pada saat Tuhan Yesus itu mati, mereka terus berkumpul untuk kemudian saling menguatkan tapi berada di dalam ketakutan. Lalu pada peristiwa Paskah Yesus bangkit, mereka masih dilanda keraguan tentang apa yang terjadi dengan Yesus. Dan pasca Tuhan Yesus itu bangkit, ada masa 40 hari di mana Tuhan memberikan pengajaran-pengajaran ulang kepada para muridnya dalam rangka menjelaskan kembali tentang apa saja yang diajarkan. Nah, selama 40 hari Tuhan Yesus ada di dalam dunia pasca kebangkitannya itulah dikatakan sebagai proses pembentukan iman umat atau iman para murid. Yang kemudian pada hari yang ke-50 sebagaimana dijanjikan oleh Tuhan sebagai hari ketika mereka mendapatkan mandat sekaligus mendapatkan penguatan secara ekstra melalui kehadiran Roh Kudus. Secara teologis juga Pentakosta menjadi tanda lahirnya gereja. Jadi siapa yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus? Gereja mula-mula, dan itu pastinya juga adalah para murid Tuhan Yesus. Bahkan mungkin saja sampai sekarang kita ada, sampai sekarang gereja ada karena itu kuasa Roh Kudus. Saya potong. Mungkin pemirsa ada mendengar gereja mula-mula, banyak pertanyaan. Bu, tolong jelaskan apa sih Bu gereja mula-mula? Baik, sesuai dengan pembacaan kita tadi, gereja mula-mula itu adalah gereja yang lahir ketika pemberitaan tentang Yesus dilakukan oleh kedua belas rasul, lalu kemudian dikuatkan dan dikokohkan lagi melalui peristiwa Pentakosta. Nah, jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang hidup pada abad pertama kekristenan. Untuk kita ketahui pada sejarah begitu ya, gereja mula-mula itu kan lahir pada abad pertama Masehi, dan itu sebabnya itu dikatakan sebagai gereja tahun Masehi begitu ya, karena dihubungkan dengan kelahiran Mesias sebagai Tuhan, dan kemudian dikuatkan ketika gereja agama Kristen menjadi agama negara, kemudian ini menjadi istilah AD, Anno Domini. Apakah itu menjadi asal mula kalender Masehi tahun 1 Masehi itu? Bisa jadi Ibu, tetapi masalah kalender itu nanti akan akan dibahas dalam beberapa tahun-tahun kemudian. Iya. Berarti setelah itu? Iya, setelah itu. Jadi tidak secara otomatis lahir dalam konsep Masehi, karena kita tahu itu kan dikuasai oleh Romawi ya. Sekarang Ibu kan cerita dari Perjanjian Lama. Kemudian di Perjanjian Baru Bu, pembahasan tentang Roh Kudus itu yang bagaimana? Gitu loh. Sinkronnya di mana? Itu kan Perjanjian Lama Ibu cerita. Kemudian bilang nanti di pembahasan di Perjanjian Baru pembahasan Roh Kudus begini-begini. Sekarang yang saya mau tanyakan Bu, pembahasan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus yang di Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama
itu koneknya di mana? Oke, baik. Ketika bicara tentang perjanjian baru, sesungguhnya ini bicara tentang masa pasca Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Nah, di sana adalah proses ketika jemaat mula-mula ini terbentuk, lalu mereka mencoba untuk eksis di dalam masyarakat yang penuh dengan tantangan, penuh dengan apa namanya ya, rintangan dalam pemberitaan Injilnya. Nah, karena itu di dalam gereja mula-mula, mmm, proses kepemimpinan di dalam gereja itu berdasarkan tanda kutip karunia rohani. Dan itu juga hubungannya ketika bicara tentang Pentakosta, bahwa kehadiran Allah sekarang dalam dunia perjanjian baru maksud saya, itu hadir melalui banyak karunia-karunia yang diterima oleh umat. Dan itu bisa kita lihat di dalam dalam kitab Kisah Para Rasul, lalu di dalam 1 Korintus pasal 12 sampai dengan pasal 14 yang mengisahkan tentang semua orang yang ada di dalam komunitas Kristen akan menerima kuasa untuk mampu melakukan banyak hal seperti karunia mengajar, karunia melayani, karunia berbahasa roh, karunia bernubuat, dan karunia menyembuhkan atau berbagai macam karunia yang semuanya dilakukan oleh roh yang sama. Apa setiap orang itu pasti punya karunia? Pasti Ibu. Hanya saja yang terjadi adalah kita kurang mengerti tentang hal itu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 dengan jelas dikatakan bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengaku Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, pada dirinya ada kuasa, ada pengurapan kuasa Roh Kudus yang membuat dia mampu untuk melakukan banyak hal-hal yang bisa supranatural, bisa hal-hal yang besar, tapi bisa hal-hal yang kecil yang tadi seperti saya katakan Bu, yaitu misal dia katakan saya tidak punya karunia untuk melakukan Hal-hal. penyembuhan, tapi dia bisa berdoa toh. Dia tidak bisa untuk melakukan pekabaran Injil, tapi dia juga bisa melakukan proses yang lain. Dia bisa memasak, dia bisa menjadi guru, dan dia bisa melakukan hal-hal yang kita pikir sederhana, tapi itu sesungguhnya adalah bagian dari kuasa Roh Kudus. Tunggu Bu, itu karunia ya. Kalau saya yang ada beberapa hal, talenta talenta mendoa, sekarang talenta dengan karunia itu bedanya di mana? Baik. Nah, mungkin kita harus bisa pisahkan istilah ini ya. Mungkin ada satu bagian nanti kita akan bisa bicara, mudah-mudahan waktunya sempat begitu ya. Kita seringkali menghubungkan talenta Dengan dengan karunia. karunia Nah, begitu itu dia. ya. Padahal sesungguhnya dua hal ini disampaikan secara berbeda oleh Tuhan di dalam teksnya. Bicara tentang talenta itu bicara sesungguhnya tentang kemampuan manusia dalam rangka mengolah apa yang dititipkan oleh Tuhan, dan dia tidak selalu harus dihubungkan dengan karunia rohani begitu ya. Sementara karunia rohani ini dikisahkan di dalam kitab 1 Korintus yang berbicara tentang bagaimana pengelolaan di dalam gereja, pengelolaan, pengorganisasian gereja, dan juga bagaimana kehidupan sehari-hari umat Allah di dalam dunia. Jadi ini sebenarnya adalah dua hal yang berbeda, tapi sayangnya seringkali disama-samakan Nah, itu begitu. dia. Iya. Karena talenta, ada talenta selibat, ada talenta ini, talenta ini. Makanya saya selama ini berpikir, karunia, karunia, talenta. Nah, jadi sekarang sudah dapat ya penjelasannya. Kita balik lagi ke pembahasan kita Bu. Apa sih Bu tanda-tanda turunnya Roh Kudus? Oke, seperti Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25 menjelaskan bahwa karunia-karunia itu ada buahnya. Buah-buahnya Oh, dikenali buah-buah roh. dengan bahasa buah-buah roh yang dalam bahasa Galatia pasal 5. Jadi hal sederhana bisa dikenali misalnya sabar begitu ya. Penguasaan Kesabaran, diri, ya dia kan? tekun, dia menguasai diri, tidak mudah marah, dan dia tenang. Segala hal-hal yang bisa membuat orang itu menjadi
alat Allah untuk memuliakannya, itulah buah yang dihasilkan oleh karunia Roh Kudus itu. Dan itu susah, tidak mudah. Ya, justru itu, Bu. Apa yang menjadi satu acuan, Bu, bahwa setiap pribadi itu mengerti bahwa dirinya itu ada karunia, ada talenta di dalam diri dia. Ya, jadi kan gini, kayak saya, apa acuan saya? Apa yang menjadi dasar tolak saya itu, apa sih sebenarnya? Kan kita bisa tahu nanti, Bu, itu apa, Bu? Oke, ini agak agak Melenceng. bukan, agak, banyak yang harus kita sampaikan Ya, begitu lebih ya, Bu, ya, spesifik ya. sebenarnya ya secara spesifik. Ibu tadi tanya, "Apakah saya punya karunia?" Begitu. Saya katakan tadi sesuai dengan Kisah Rasul pasal dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-19, semua orang yang percaya diberikan karunia oleh Allah. Dan karunianya itu akan membimbingnya untuk memuliakan Allah juga. Nah, jadi kalau dia punya karunia misalnya untuk berkata-kata dengan bijaksana, tapi karunia berkata-kata dengan bijaksananya ini tidak dipeliharanya dengan baik atau tidak diperlihatkannya atau digunakannya secara berbeda, maka ya tidak memuliakan Allah, maka itu berarti dia sudah tidak menghargai karunia Allah. Nah, jadi saya balik begitu ya, Bu. Dari mana kita bisa mengerti tentang karunia Allah itu ada di dalam diri saya ketika saya tahu bahwa ada rasa puas ketika kita menggunakannya. Tapi secara yang nggak langsung berarti kita nggak sadar ya kalau kita tuh sebenarnya Sebenarnya punya. punya, Baru secara langsung kita asah, baru kita ngerti, benar, ya kan? benar. Misalkan nih, contoh sebenarnya kayak saya pribadi, saya nggak sadar kalau saya bisa jadi punya karunia pendoa. Ya. Tapi karena Tuhan mungkin punya jalan ya, diarahkan, oh saya baru ngerti. Itu hari ini saya baru ngerti. Oh berarti karena saya itu talent saya talent pendoa. Benar, Seperti itu. Jadi cara kerja Tuhan itu mungkin tidak disadari di tiap individu pasti. ya berarti ya, Bu, ya. Ya. Oke lah. Kalau satu lagi, Bu, saya mau tanya, mengapa peristiwa Pentakosta jadi penting, Bu? Ya, peristiwa Pentakosta ini menjadi penting karena yang pertama, kan kita kembali kepada azas Tritunggal di dalam kekristenan. Mmm, Kita selalu bisa menghargai kehadiran Allah atau kita mengakui dan mempercayai Allah karena Allah itu pencipta kan ya. Dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Dia menjadikan segala sesuatunya. Nah, itu Allah Bapa bisa dikenali. Allah Allah Anak, Yesus Kristus dikenali melalui peristiwa kelahirannya, melalui kehadirannya, dan itu bisa dikenali oleh orang-orang yang hidup pada zamannya. Tetapi bagaimana caranya mengenali Roh Kudus itu ada sebagai pribadi Tritunggal atau menjadi pribadi ketiga di dalam Tritunggal? Ya melalui peristiwa Pentakosta. Oleh karena itu peristiwa Pentakosta ini dikatakan sebagai menandai babak baru pengenalan pernyataan tentang keilahian keilahian Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus hadir di dalam dunia ini. Dan peristiwa Pentakosta ini menjadi jalannya begitu, menjadi caranya untuk mengatakan keilahian Roh Kudus. Yang kedua, peristiwa Pentakosta ini juga menjadi penting karena ini adalah lahirnya gereja. Sebelumnya tidak ada pengakuan-pengakuan, tidak ada keberanian untuk menyatakan kehadiran komunitas Kristen begitu. Tapi dengan adanya Roh Kudus ini yang memberi kekuatan, kemampuan dan sekaligus juga keberanian kepada para murid untuk mengklaim diri. Ini loh kami sebagai orang yang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus tanpa ada ketakutan lagi seperti dulu. Ya, Ya mereka kan dulu khawatir, takut, ya diserang, mereka ya segala gentar, macam. mereka dianggap komunitas Yahudi atau mereka dianggap sebagai orang yang ada di dalam sekte Keyahudian. Sekarang mereka berani keluar dan ini adalah sebuah proklamasi terhadap iman mereka. Oke lah, Bu. Kita akan cerita panjang, tapi kita kasih lewat dulu, Bu, iklan yang mau lewat, Bu.
Pemirsa, kembali kita dalam pembicaraan kita tadi yang sudah seru ya, terpotong oleh iklan. Sekarang Bu, saya ada pertanyaan ya. Apa sih tugas Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Itu yang fundamental juga, ya kan? Karena tiap insan-insan itu kan, Ibu bilang tadi, setiap insan Kristiani pasti punya karunia Roh Kudus. Ya, dia sadar apa nggak sadar Ibu bahas. Sekarang seberapa seberapa tadi apa tadi? Apa tugas Roh Kudus dalam masing-masing tiap pribadi-pribadi kita ini? Peran Roh Kudus itu sangat kuat. Sangat besar bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan orang Kristen, orang yang percaya. Pertama misalnya kita bisa lihat di dalam gereja. Gereja ini kan adalah seperti tubuh Ya, Kristus karena tubuh begitu kita ya. memang Iya, tubuh kita memang adalah bait Allah, iya. tempatnya Roh Kudus. Ya, dan Paulus juga memberi kesan bahwa gereja Tuhan itu seperti tubuh Tubuh ya. dengan satu kepala, yaitu Yesus. Nah, masing-masing organ tubuh mempunyai fungsi sendiri. Tangan, kaki, dan semua hal. Dan dikatakan tangan tidak bisa meminta kepada kaki untuk ganti alih tugasnya masing-masing, dan begitu juga sebaliknya. Apa yang mau disampaikan oleh teks itu, bahwa sebagai gereja maka kita adalah satu. Roh Satu Allah kesatuan. itu sesungguhnya ingin membuat kita menjadi satu, menjadi kuat di dalam roh. Sebab ketika kita kuat di dalam kesatuan, itu sebenarnya karena kehadiran Roh Allah. Jadi kalau kita tidak merasa terhubung satu dengan yang lain, itu berarti Roh Allah tidak kita dengar begitu di dalam, ya tidak kita minta untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang terjadi kan dalam kehidupan bergereja. Karena itu jugalah dasar dari seluruh kehidupan kekristenan itu Roh Kudus yang menolong setiap orang percaya untuk selalu bisa mengerti tentang makna hadirnya di dalam dunia. Itu sebabnya orang setiap individu sangat memerlukan Sangat. hadirnya Roh Kudus. Dan dia menegur kita. Caranya Ada satu bagian di dalam berpikir dulu, hidup Bu. kita begitu ya. Ada bagian di dalam tubuh kita yang sebenarnya, yang kata orang begitu ya, hati kita, ada bagian dari hati kita yang disebut dengan nurani begitu, yang dia akan menjadi kuat, menegur, mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan atau menyuruh kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik begitu, menegur kita, mengingatkan, sekaligus menolong, menopang kita di dalam segala hal. Nah, katanya Roh Allah itu hadir di dalam diri kita melalui suara-suara yang tak terasa itu. Berarti saya sering dengar gini, Bu, ada statement yang mengatakan ini, Tuhan itu bicara loh. Kadang-kadang kan sebenarnya bisa kalau kita membuka hati, ya kan, Bu? Tapi kadang-kadang Tuhan itu nggak mau bicara sama orang bebel, ya kan? Yang keras hati, ya seperti dalam buah roh, ya kan? Bukan seberapa, Bu. Bagaimana Tuhan bisa berbicara ke tiap individu lewat Roh Kudus? Macam gimana caranya? Baik, Kita bisa mengenalinya. Baik, tadi saya sudah bilang satu begitu ya, melalui suara hati, melalui nurani kita, melalui yang ada di dalam diri kita. Tuhan juga bisa menegur kita atau mengingatkan kehadirannya melalui orang di sekitar kita. Contohnya? Melalui orang di sekitar kita, misalnya kita melakukan kesalahan. Ya karena kita salah, ada orang menegur kita. Dan ketika dia menegur kita mungkin marah, emosi begitu ya. Karena orang tidak ada yang mau ditegur toh. Dan pada saat itulah kita sebenarnya mengakui bahwa siapa tahu Allah bekerja di dalam diri orang itu untuk mengingatkan kita supaya kita Berarti tidak banyak lagi hidup cara dalam ya? cara begitu. Iya, Banyak cara Tuhan bekerja banyak ya. sekali. Ya, Bahkan betul. suara anak kecil pun Bisa. yang mengedegur kita atau memanggil kita, itu bisa jadi peringatan untuk kita begitu. Cara Tuhan itu tak terduga, Bu. Tak terduga ya. Tak terduga. Berarti cara Tuhan dan Roh Kudus bekerja lewat mukjizat juga, Bu. Ya, dalam banyak hal karunia mujizat itu diakui sebagai karunia Roh Kudus. Tapi kita jangan melihat yang besar-besar, Bu.
Dari yang Dan kecil-kecil dulu, kebiasaan orang kan ya yang melihat besar. yang Mhm. besar-besar dulu, mujizat lah, bernubuat lah, karena memang di dalam teks Alkitab dikatakan karunia terbesar itu adalah nubuat. Tetapi persoalannya kalau kita hanya cenderung menganggap ini yang paling besar, kita meniadakan karunia yang lain yang dianggap kita sederhana. Berarti mereka menjadikan tolak ukur ya nubuat itu ya, Bu, ya? Iya, itu yang terjadi dan bukankah itu yang menjadi persoalan kita toh? Sekarang ini seperti itu, Ya. ya kan? Ya. Kita doakan orang sakit, nggak sembuh-sembuh nih. Kesel nih yang ibu bilang, memang saya Tuhan, Bu. Ya kan? Kita jawab begitu. Masalah hidup, mati, dan yang lain itu tempat Tuhan punya kuasa. Kalau dia kebetulan bisa Roh Kudus turun lewat nubuatan tangan kita kan, doa kita, berarti puji Tuhan. Kalaupun tidak, istilahnya Bu ya, kita sudah berbuat. Karena kuasa kan di tangan Tuhan. Nah itu yang kadang saya berpikir Bu, kok mereka jadi tolak ukurnya seperti itu ya? Itulah kita. Dan itu yang harus kita bongkar sebenarnya, Bu. Ada pengakuan-pengakuan yang harus kita Ralat. perbaiki, Mm-mm. yang pengakuan yang harus kita buat di hadapan jemaat begitu ya, bahwa tidak semua karunia Roh Kudus itu yang besar. Lihat aja, karunianya mengajar misalnya, karunia berbicara, karunia untuk menenangkan, karunia untuk mendengarkan orang yang sedang berkeluh kesah. Itu nggak mudah. Jadi pendengar. Jadi pendengar itu tidak mudah, tapi dikatakan itu adalah karunia yang mungkin saja terabaikan. Dan di dalam pengakuan kekristenan kita secara teologis, kita harus mengakui semua orang harus tahu bahwa semua orang ada karunianya. Oke, sekarang kita balik lagi ke jemaat mula-mula. Ya. Ya Bu ya. Apa sih yang dilakukan jemaat mula-mula pada saat itu Bu? Secara bersama-sama dalam mengatasi kekhawatiran mereka, ketakutan mereka. Nah, itu jadi dari tadi saya berpikir, apa sih sebenarnya? Ibu kan lewat langsung kan. Saya berpikir, Ya. kalau mereka dalam keadaan khawatir, kita bayangkan dia khawatir, ketakutan. Tapi mereka itu bisa bikin jadi gereja mula-mula. Ya. Apa yang dilakukan mereka? Pertama, dan itu yang menarik sesuai dengan bacaan kita adalah mereka selalu bersekutu. Nah, itu yang menarik sekali. Mereka selalu bersekutu, berdoa bersama, sehati sepikir, lalu kemudian mereka tidak pernah mengatakan milikku, tapi milikku adalah milik bersama. Dan karena itu juga di dalam cerita kitab Kisah Para Rasul kita menemukan ada cerita misalnya tentang Ananias dan Safira yang menjual barang-barang dia punya tanahnya untuk kemudian diberikan kepada jemaat mula-mula, walaupun begitu ya mereka dikatakan tidak setia memberikan seluruh dari apa yang mereka punya. Tapi dari gambar ini kita bisa tahu bahwa mereka tidak menjadi kekurangan karena mereka merasa bahwa mereka bersatu. Jadi Kesatuan. karena mereka bersatu itu, Ya, mereka bisa memberi, ya, menjadikan satu tolak ukur buat mereka bahwa saya ada sama kalian. ya. Ya itu Mereka artinya. juga berdoa bersama, Bu. Dan itu yang paling kuat. Mereka berdoa bersama, mereka bersekutu bersama, dan di dalamnya mereka saling menguatkan. Untuk Itu. menghindari kekhawatiran tadi Ya, ya. dan kalau kita kuat bersatu, bukankah kita bisa hadapi semuanya secara bersama? Satu lagi Bu, mengenai tadi. Bagaimana bisa mereka itu rukun damai itu? Itu yang jadi pemikiran tadi kan bareng. Saya selalu kepikiran nyambung dari omong Ibu tuh dalam ketakutan. Ketika walaupun kita takut nih, kita berdoa nih. Tapi belum tentu kita bisa kayak saya sama Ibu. Ibu punya takut berdoa. Tapi belum tentu kita bisa nyambung bareng-bareng gitu loh dalam segala tindakan. Nah, bagaimana mereka bisa sehati, sepikir gitu? Ya, karena mereka tahu bahwa fungsi mereka di dalam dunia itu adalah untuk menyebarkan tentang Kristus. Jadi mereka punya visi dan misi yang sama, yaitu bagaimana agar Kristus diberitakan. Agar Kristus bisa dimuliakan melalui hidup mereka. Amin. Dan karena itu jugalah mereka tidak mempunyai ketakutan, mereka percaya. Mereka saling percaya di dalam sebuah komunitas. Dan saya pikir itu yang kita Kurang saat ini. kekurangan kita sekarang. Kita kurang mempercayai satu sama lain, kita saling bercuriga, bahkan bukan hanya sesama di dalam gereja kita, antar denominasi juga kan ada kecurigaan karena perbedaan. Dan saya pikir ketika kita
lebih menghargai atau lebih melihat pada perbedaan, tapi tidak menghargai kepelbagaian sebagai karunia Roh Kudus, di situ mungkin bisa terjadi bentrok-bentrok. Di situ persoalan ketidakesaan itu terjadi. Dan ingat doa Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17. Doa Yesus yang khusus ke kita itu adalah supaya mereka menjadi satu. Itu di kitab apa, Bu? Yohanes pasal 17. Intinya adalah supaya orang-orang yang dari berbagai macam perbedaan ini, murid Tuhan itu, yang 12 itu, supaya mereka itu jangan lari, supaya mereka jangan saling saling menjauhkan diri satu dengan yang lain, tapi supaya Menghindar, mereka ya. seirama, sehati, sepikir. Dan itu doa khusus, berarti Tuhan melihat bahwa di situ nanti yang akan muncul masalah di dalam kekristenan. Dan Roh Allah hadir untuk memberi penguatan, untuk bisa tetap sehati sepikir di dalam berbagai situasi. Bagaimana caranya? Roh Allah juga yang memimpin untuk membuat semua orang yang ada di dalam komunitas itu saling bersatu. Yang satu, oke, punya talenta berdoa, doakan. Punya karunia untuk memimpin ibadah, lakukan. Dan semuanya menjadi satu untuk memuliakan Allah. Itu hal sederhana yang bisa kita pikirkan tentang karunia rohani. Bisa nggak, Bu, Ibu jelaskan lagi arti persekutuan itu sendiri dalam kehidupan orang percaya? Arti persekutuan yang Ibu sebut tadi. Dalam konteks kita ini ya. Baik. Persekutuan itu sebenarnya sampai sekarang kita masih merumuskan persekutuan itu seperti apa. Persekutuan ada yang mengatakan seperti buah apel. Buah apel artinya kita satu, seragam. Satu warna, satu seragam lah begitu ya. Itu bukan persekutuan. Itu berarti kalau saya suka warna merah, masa saya harus dipaksa warna hitam? Memaksa ke orang lain. Memaksakan kepada orang lain. Itu persekutuan yang rapuh. Itu persekutuan seperti buah apel. Ada juga persekutuan seperti buah jeruk. Yang macam-macam yang dalamnya itu tapi dia kan disatukan oleh kulitnya. Tapi tetap jeruk namanya. Itu tetap jeruk namanya, tapi dia punya sekat, dia punya ruang untuk berbeda, menyampaikan aspirasinya, berbeda dalam segala hal, tapi toh mereka tidak bisa lepas dari kulitnya begitu. Terus kalau nih Bu, jadi bentrok nih, ada pergesekan. Antara? Ya kita nggak usah belajar luar dah. Oke. Di dalam kita aja sering ada pergesekan. Ya. Jangan kata jemaat. Nah kita sama kita aja pendeta sering bergesek, berbeda pendapat, ya kan? Berbeda mempersepsikan arti dari satu ayat. Kadang gontok-gontokan, kadang tepak-tepakan meja. Kalau menurut saya ya, keributan itu nggak bakal turun Roh Kudus, ya kan? Kalau persepsi saya, nggak taunya Ibu, bagaimana menurut Ibu? Bagaimana Bu kalau kita dalam mempersepsikan ayat tertentu, kan pasti pola pikir kita beda-beda nih. Kalau menurut Ibu nih, bagaimana Roh Kudus bisa hadir kalau dalam perselisihan bersih gitu? Boleh dikatakan Roh Kudus itu hadir membawa damai toh? Ya harusnya. Sukacita. Damai. Sejahtera. Tekun, kebaikan. Nah itu. Bisakah kita berbaikan sementara tapi kayaknya sulit dilaksanakan saat-saat ini. Surely sulit. Karena itu kita harus meminta Roh Allah itu hadir ke kita supaya kita menjadi semakin menjadi seperti Dia, serupa menjadi seperti Kristus. Itu kan tujuan kita, ya kan? Seharusnya, ya kan? Iya. Tapi refleksi di lapangan kita nggak boleh nutup mata, nggak boleh tutup telinga. Apa yang terjadi pada saat-saat ini, ya kan? Cuma bersyukurnya kita punya Yesus yang sama, si Yesus yang punya kasih. Amin. Itu yang meredamkan emosi kita. Apabila kita si A si B mempertahankan, pasti luar biasa. Ya, itulah yang tadi saya katakan di awal, kehadiran Roh Kristus itu memberikan kepada kita, Roh Kudus itu ya, memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa saling menerima.
Artinya, saling menghargai. Ibu, saya potong. Berarti Ya. dengan cara Ibu memaparkan ini, artinya karya Roh Kudus itu secara tidak langsung mempersatukan setiap individu berbeda latar belakang, ya kan? Mm. Berbeda orang-orang yang dengan entah dari mana dia datang, dari mana dia ini, berarti itu tujuannya. Dalam konteks Kristiani ya, artinya adalah saya kembali kepada Yohanes pasal 17 Mhm, tadi ya Bu ya. mhm. Tuhan Yesus melihat bahwa ada potensi konflik di Pasti, antara para Bang murid. muridnya ya, Para murid yang cuma 12 doang. berantem. Eh, Segitu aja sudah berantem karena ada banyak fraksi di dalamnya kan ya. Apalagi kita yang ribuan nih, Itu. gontok-gontokan. Dan karena itu yang menarik doa Yesus itu adalah supaya mereka menjadi satu. Tidak dikatakan supaya mereka menjadi besar. Ya, betul. Tidak dijadikan mereka menjadi terkenal. Tapi Tidak. prakteknya bagaimana saya menjadi besar? Itulah kuasa Roh Bukan Kudus. bagaimana saya menjadi satu. Bagaimana saya sebagai pendeta mempersatukan jemaat saya. Yang ada bagaimana jemaat saya supaya jadi besar. Kita tidak tutup Dan mata. karena itu Roh Kudus itu tetap harus Harus kita hadir. hadirkan dalam Sangat-sangat hidup kita. diperlukan. Pentakosta setiap waktu Harus, Allah hadir ya, dalam diri itu kita. makanya ada lagu Pentakosta ya Bu ya. Mm, Lagu Pentakosta ini ada. mm, Kalau di Karisma itu ada lagu Pentakosta lama namanya kan, lagu banyak tuh lagu-lagu tuh. Itu yang inspirasi saya baru ingat kemarin. Hari turunnya Roh Kudus katanya kan. Ya. Saya kayak ditendang gitu loh Bu. Ada jemaat yang bilang, Bu, hari Pentakosta atau Pantekosta gimana sih Bu? Nah itu yang membuat saya jadikan tema ini. Oke. Itu yang dia bilang, dia pernah baca katanya kan, Bu, hari ke-50 maksudnya apa? Nah kita ini yang menjadi sulit kendala kenapa? Banyak kita Kristen yang KTP. Itu. Makanya Roh Kudus jarang bisa hadir di tiap individu. Jadi kita cuma minggu ke gereja, ibadah, seremonial, tapi dia nggak ngerti, tidak memahami. Itulah yang menjadi satu kerinduan saya, Ya. menghadirkan seorang narasumber yang betul kompeten untuk bisa menjelaskan. Ini Pentakosta, Pantekosta, ini asal mula gimana, dari mana, itu kerinduan saya. Apa fungsinya untuk tiap-tiap jemaat saat ini? Karena kita nggak boleh tutup mata Bu. Ya kan? Bukan dari saudara sepupu kita aja yang pada ribet, kita sendiri sebenarnya di dalam tuh ada. Cuman itu saya bilang tadi kembali, kita untungnya punya Tuhan yang penuh kasih, yang selalu mengingatkan kita nih, ngapain lu berantem? Benar. Apa sih yang lu perebutin, ya kan? Ya. Apa yang kau rebutin? Nggak ada. Yang seharusnya adalah iman percaya kita yang lebih memperkuat kita untuk tidak menjadi. Sekarang saya mau tanya Bu, apa yang menjadi tanda persatuan jemaat mula-mula itu? Yang menjadi bahwa mereka tuh satu, yang menjadi tanda spesifik aja, 1, 2 kah? Oke. Yang pertama kesepakatan. Mereka sehati sepikir. Sehati sepikir menghadapi masalah. Nanti di dalam teks yang lain dari teks Alkitab ini, kita bisa melihat bagaimana para murid dianiaya kan. Para murid mengalami persoalan, masalah, mereka diadukan ke majelis agama dan dihakimi begitu. Apa yang dibuat oleh jemaat? Di sini ada mereka dihakimi, ada jemaat saling berdoa. Mendoakan, menguatkan mereka. Di situ adalah salah satu bentuk bahwa keprihatinan satu orang adalah keprihatinan kita. Bukan sebaliknya. Masalah satu orang membuat kita ketawa mungkin, senang begitu. Syukurlah begitu, dia ngalami masalah begitu ya. Nah, tapi tidak, dari jemaat mula-mula kita bisa belajar bahwa masalah yang dihadapi satu jemaat adalah masalah bersama. Berarti apa yang kau rasakan, aku rasakan juga. Ya, itu muncul empati, empati, sependeritaan. Ya. Yang sekarang justru sangat berkurang. Ya. Itu Bu yang menjadikan kita dilema ya Bu ya saat-saat ini ya. Ya, begitulah. Sangat dilema loh. Karena apapun, misal kayak ada satu jemaat ya Bu, dalam penderitaan emang sangat-sangat, saya melihat dia dalam kekurangan dia. Secara ekonomi, dia sakit sesuatu yang sangat fatal, orang tuanya juga begitu, ibunya ini menangis. Apa yang saya bisa katakan sama dia Bu? Sebagai saudara, kita paling cuma bisa menguatkan ya Bu ya kan?
Tapi kalau si yang bersangkutan tidak ada Roh Kudus hadir, bagaimana dia bisa kuat? Ya. Ya kan? Ya. Itu dilema saya banyak temuin hal-hal seperti ini, Benar, Bu. Banyak sekali. Jadi satu trauma buat saya mengangkat tema ini. Iya benar. Oke lah Bu, karena kita akan sambung, ada yang mau lewat dulu Bu, jadi kita potong dulu. Baik. Baik Pak Bisa, kembali lagi kita dalam dialog yang sudah meluas kemana-mana ini tentang Roh Kudus ini. Baik, kembali lagi Bu, saya mau tanya satu hal. Kenapa orang tuh sering salah menyebut antara Pentakosta dan Pantekosta? Sering Baik. banget kan? Baik. Ya, bisa saja karena spellingnya, pengucapan. Kita tuh lebih enak menyebut pante Daripada Penta. daripada Aneh ya? penta, begitu. Rasa Ya, gatal di telinga saya. ya. Hmm. Dan ini juga dihubungkan dengan gerakan Maksudnya? pentakostalisme, begitu ya. Seharusnya gerakan pentakostalisme, tapi kita bisa melihat Pantekosta begitu yang biasa kita sebutkan. Itu spelling. Spelling aja, hanya Gitu, pengucapan iya, aja. pengucapan. Tapi itu tidak mengurangi artinya. Sebenarnya kalau kita mau, kita harus balik Karena kepada kan ikuti Alkitab. arti Pentakosta. Ya kan? Iya. Penta. Makanya saya bilang Penta, Pante. Apa nggak mengurangi artinya ini? Ya kan? Sangat lah. Sangat jauh Spelling. Enggak. Kalau pengucapan Penta dan Pante itu, Bu, apakah sangat jauh artinya? Saya Menurut Ibu deh, menurut pikir, Ibu. oke. Saya pikir di situ persoalan kita sebenarnya. Yang sekarang, Iya. Kalau kita mau, kita kembali kepada Alkitab. istilah yang ada biasa kita temukan. Karena saya dengar beberapa kali ini, yang satu bilang Pantekosta. Sementara di pihak karismatik Pentakosta. Saya bilang ini yang benar yang mana ini sebetulnya? Nah itu. Tidak mengurangi, apakah perbedaan itu tidak mengurangi arti? Enggak. Sebenarnya tidak juga, begitu juga. ya. Iya. Tapi masih sejalan. Iya, masih sejalan dalam saya coba untuk melihat itu spelling, Bu, masalah spelling. Pengucapannya. Iya. Sekarang Bu, mengapa persatuan itu yang ada dalam Roh Kudus itu menjadi sangat-sangat penting akhir-akhir ini? Melihat dunia yang sekarang, Lu. Iya. Karena memang roh paling kuat itu adalah roh pemecah loh, Bu. Iya, betul. Saya pikir Roh roh paling perselisihan. kuat, iya. Karena ketika orang pecah, selisihnya banyak. Perselisihannya tuh muncul. Bahkan yang dengan tertawa sangat pun luar banyak. biasa. Iya. Ya kan? Ya, yang kecil. Ini yang hal sederhana di dalam rumah, begitu ya. Apa jadinya kalau kita tidak seide, tidak sepakat tentang sesuatu Di rumah. di rumah? Dan bukankah itu yang membuat rumah tidak kokoh? Ini dalam artinya itu kokoh dalam arti secara rohani. Yap. Ya kan? Ya. Karena gini, ini bukan lagi bahasa halusinasi. Setan itu nggak takut sama orang percaya, ya kan? Betul Bu. Dan setan tidak takut masuk gereja. Yang takut itu setan kalau dia ketemu orang yang beriman tebal dan dikuasai Roh Kudus. Betul nggak Bu? Ya. Menurut Ibu? Dalam arti begini, saya membahasakan secara teologis dari Perjanjian Baru, istilah setan dengan iblis, Kuasa gelap. itu agak beda. Berbeda lagi? Agak beda. Kalau iblis itu kan diabolos. Iya, betul. Diabolos itu dalam bahasa kita itu adalah iblis. Sebagai sebuah kekuatan yang maha besar dan ini kekuatan jahat begitu ya. Tapi setan ini bisa dihubungkan dengan makna yang lain. Apa namanya? Daimon. Jadi dia diartikan sebagai pikiran yang negatif, kelakuan yang buruk, roh-roh yang mencoba mengganggu begitu ya. Jadi ini adalah bagian dari iblis itu tadi, bagian yang dengan fungsinya masing-masing. Tunggu dulu, Bu. Gitu. Iblis setan. Jadi ya kita sudah terlalu jauh begitu ya. Nggak apa-apa, kita Bu. bicara Masih yang cari lain. situ. Iya. Ya kan karena Roh Kudus ada, Baik. kayak pencobaan. Ya. Iblis setan.
Kalau enggak iblis setan. Sama nggak tuh, Bu? Secara bahasa Alkitabiah itu beda. Sebenarnya Iya, sebenarnya secara secara manusiawi bahasa sama ya kan? Alkitabiah, Iblis lu, iya, setan lu kata gitu. Sekarang iya. kadang berpikir dulu, setan itu Enak apa? sekali enak sekali nyebut orang Jangan begitu ya. setan ini. Saya tanya loh, kebetulan saya keinget. Ya, saya hanya ingin membalikan kepada pernyataan awal Ibu tentang, kenapa persekutuan itu menjadi penting begitu ya. Karena salah satu ciri khas dari Roh Kudus dan kehadirannya adalah membuat kita tetap satu di dalam Itu yang Kristus. menangkal. Iya, kita beda, it's okay, tetapi kita diikat oleh kepala yang sama, yaitu Yesus. Dan karena itu kehadiran Roh Kudus memberi kita penguatan bahwa kita ini adalah tubuhnya begitu loh. Dan karena dia adalah tubuhnya, maka adakah tubuh yang mencoba untuk menghancurkan dirinya sendiri? Nggak ada tuh. Nah, kalau Oke. itulah inti dari Pentakosta. Nih, Pentakosta. terakhir ini Bu. Ya. Nggak ada lagi pertanyaan lagi kok, tenang aja Bu. Saya minta kesimpulan Ibu tentang tema kita hari ini. Ya, Roh Kudus itu adalah kekuatan. Dan dia adalah pribadi Allah sendiri yang dinyatakan kepada semua orang yang percaya, yang bersedia untuk menerima kehadirannya. Roh Kudus itu menguatkan, membela kita, sekaligus juga menegur dan mengingatkan kita ketika kita menjadi lalai untuk tidak menjadi berkat di dalam dunia ini. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri. Dan karena itu jugalah ketika ada roh Allah, maka di situ ada damai sejahtera, sukacita, berkat, dan segala hal yang baik. Damailah dunia. Pesan Ibu untuk kita semua umat Nasrani apa? Baik, mari kita menguatkan iman dan belajar untuk menghargai bahwa setiap orang mempunyai karunia rohani di dalam dirinya. Jangan menjadikan karunia-karunia kita kecilkan maknanya. Tapi mari menghargai yang sederhana supaya kita tahu bahwa dengan cara itu kita bisa saling menguatkan sebagai orang percaya. Pesan Ibu terakhir untuk gereja-gereja, persekutuan gereja-gereja dengan adanya tema Roh Kudus ini. Ya, sesuai dengan tema kita tadi ya, Roh Kudus itu mempersatukan umat, maka Roh Kudus itu menjadi pengingat bagi kita. Amin. Bahwa kita adalah tubuh Kristus. Amin. Baiklah Bu. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, akhirnya dialog kami cukup sampai di sini. Saya secara pribadi juga Ibu Pendeta Melinda mengucapkan banyak terima kasih atas atensinya. Akhir kata saya dan kru mengucapkan terima kasih dan shalom Tuhan beserta kita.